Halo, selamat datang. Perkenalkan nama saya Willy Johannes dan kali ini kita berada di channel Bible Study Asia. Dan pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk membahas tentang Kristologi, yaitu doktrin tentang Kristus Yesus. Dan pada video kali ini kita akan fokus kepada natur Yesus. Oke, natur Yesus. Nah, ini merupakan doktrin yang sangat penting juga dan merupakan inti ajaran kekristenan. Tidak kalah pentingnya dengan doktrin Tritunggal. Nah, ada glosarium yang perlu kita pahami dulu di awal, natur. Nah, natur itu adalah sifat-sifat dasar. Dalam Kristologi, natur Yesus itu mengacu kepada sifat-sifat dasar atau hakikat yang melekat pada pribadi Yesus Kristus. Natur Yesus. Doktrin tentang natur Yesus yang memiliki dua sifat, yaitu atau dua natur, yaitu 100% manusia dan 100% Allah, dikenal sebagai Kristologi. Kristologi itu adalah doktrin yang mempelajari tentang Kristus Yesus. Nah, ini adalah konsep teologis yang sangat penting dalam kekristenan dan telah menjadi subjek perdebatan dan refleksi teologis selama berabad-abad. Yesus Kristus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, seperti yang sudah kita tahu di pembahasan doktrin Allah Tritunggal. Dan Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa Yesus mempunyai dua natur, yaitu natur manusia dan natur Allah. Di mana kedua natur ini Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Yesus 100% manusia. Ini menjelaskan bahwasanya Yesus memiliki sifat-sifat manusia sepenuhnya. Dia mengalami semua aspek kemanusiaan, seperti pertumbuhan, bisa merasakan lapar, kelelahan, dan bahkan juga merasakan emosi manusiawi. Yesus bisa marah, bisa sedih, dan juga dia merasakan lahir, tumbuh, makan, minum, dan merasakan segala sesuatu yang dialami oleh manusia, bahkan juga kematian ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Lalu Yesus itu adalah 100% Allah. Ini menggambarkan bahwasanya Yesus adalah Allah, dia satu dengan Bapa dan Roh Kudus dalam hakikatnya. Nah, ini kembali relate atau berkaitan dengan doktrin Tritunggal, di mana Allah itu satu esensi mempunyai tiga pribadi. Nah, Yesus Kristus ini adalah 100% Allah. Hakikat Allah itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, dalam pemahaman ini, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia dan membangkitkan mereka kepada kehidupan yang abadi, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, konsep natur Yesus dapat kita gambarkan seperti ini. PY sama dengan 2N, di mana PY itu adalah pribadi Yesus dan N itu adalah natur. Nah, kedua natur Yesus ini tidak bercampur dan tidak terpisah. Ini merupakan konsep yang mungkin sulit kita dipahami. Kalau tidak bercampur dan tidak berpisah, itu bagaimana? Nah, tetapi kita perlu memahami atau meyakini dua hal ini, yaitu kedua natur Yesus ini tidak bercampur. Jadi, Yesus 100% Allah, 100% manusia, tetapi tidak bercampur menjadi satu pribadi yang baru. Yesus itu tetap satu pribadi yang mempunyai dua natur. Ya, seperti yang rumusan yang sudah diberikan ini, konsep natur Yesus, pribadi Yesus sama dengan dua natur. Di mana dua natur itu tidak bercampur menjadi suatu entitas atau pribadi yang baru. Dan juga tidak terpisah, tidak terpisah-pisah. Itu adalah suatu hal yang terkadang bagi kita itu disebut sebagai misteri. Tapi inilah yang faktanya kita bisa melihat dalam konsep teologis, memang kedua natur Yesus ini tidak bercampur dan tidak terpisah. Lalu dalam misi Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa, Yesus yang ada Allah-Allah berinkarnasi lahir ke dunia ini menjadi seorang anak manusia. Nah, natur Yesus ini juga menjadi sangat penting sekali untuk kita pahami dan akan relate berkaitan dengan doktrin keselamatan. Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa menjadi juru selamat kita. Nah, apakah Anda sudah paham tentang natur Yesus? Jikalau sudah paham tentang natur Yesus ini, maka saya akan memberikan pertanyaan tantangan. Bisa kita
mencoba menjawabnya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahaskan pertanyaan tantangan ini untuk kita sekalian. Nah, pertanyaan tantangan pertama adalah, bisakah manusia itu menjadi juru selamat bagi orang yang dikasihinya dengan cara mati di kayu salib? Jadi misalnya saya mengasihi teman saya. Bisakah saya agar teman saya masuk surga, ya udah saya aja yang disalibkan. Misalnya seperti itu. Apakah bisa? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, mengapa pengorbanan Tuhan Yesus seorang diri saja bisa menyelamatkan begitu banyak orang? Apakah ini fair? Apakah ini adil? Jadi tangkap ya pertanyaannya ya. Mengapa Tuhan Yesus kan cuma satu orang yang disalibkan, satu pribadi yang disalibkan. Tetapi mengapa satu pribadi yang disalibkan itu bisa menjadi juru selamat bagi begitu banyak orang di dunia ini? Lalu pertanyaan tantangan yang ketiga adalah, bisakah Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia tanpa perlu Yesus disalibkan? Nah, silakan saudara jawab bisa atau tidak. Kalau bisa, alasannya kenapa? Kalau tidak, alasannya kenapa? Semua pertanyaan ini, jawabannya sebenarnya berkaitan dengan natur Yesus yang kita bahas tadi. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, dari pertanyaan tantangan ini akan kita bahas di dalam video-video berikutnya tentang Kristologi. Demikianlah pembahasan tentang natur Yesus dalam doktrin Kristologi. Semoga Anda semua itu bisa mengertinya dan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jikalau ada di antara saudara yang ingin mengeksplor lebih dalam, bisa mengunjungi website yang sedang saya kembangkan, yaitu biblestudy.asia. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.